Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih dengan Bapak JM PLN Tanjung Inim, PLTU kalau dulu ya, PLN suaranya. Kita alhamdulillah dengan melalui usaha antum-antum semuanya kita bisa kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para karyawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memang sudah hampir mungkin 7 tahun tidak masuk ke PLN, tapi lewat-lewat saja PLN kalau menuju ke PTBA. Dan alhamdulillah hari ini kita bersua, biarpun jauh di badan tapi dekat di hati insyaallah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan terus, semoga hidup kita sehat, berkah, bermanfaat, dan insyaallah selamat dunia dan akhirat. Khusus hari ini kajian kita adalah tentunya bagaimana membangun silaturahim yang baik, hubungan yang baik kita kepada Allah dan kepada sesama kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti ini ada tanya jawab? Belum ada. Nanti kalau memang ada yang mau bertanya, mungkin saya kasih waktu 10 atau 15 menit sehingga saya tidak ngerocos saja kalian mendengarkan. Mungkin berbeda kalau kita ceramah langsung kan. Jadi pertama tentunya sekali lagi terima kasih usaha antum-antum semuanya Bapak Ibu dengan acara ini. Insya Allah semakin sulit tentunya usaha dan pekerjaan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Allah memberikan pahala itu dengan kita tergantung dengan sulitnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi untuk melaksanakan sesuatu ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berangkat ke masjid pakai mobil mungkin dengan yang jalan kaki gelap-gelap berbeda pula pahalanya di sisi Allah. Ini biarpun hanya pakai zooming, pakai online, live streaming, kita tetap melaksanakan ini. Inilah kata orang Arab, idza sadaqal azmu wa sabil. Apabila keinginan sudah muncul hadir, maka jalan akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha yang dilaksanakan waktu pagi ini insyaallah menjadi amal soleh antum semuanya. Saya ingin mengajak kita supaya tetap seperti yang diharapkan tadi, ya Pak disampaikan tadi Pak Lamsah, supaya insyaallah usaha kita ini setelah berpuasa insyaallah usaha yang berlanjut, ibadah yang berlanjut dan bisa mempengaruhi 11 bulan yang akan datang. Karena kesuksesan seseorang itu bukan waktu latihan, tapi ketika habis latihan dia menjadi pemenang insya Allah. Ketika kita sudah berlatih 1 bulan kemarin, hubungan kita dengan Allah sudah baik insya Allah melalui amaliyah Ramadan. Tentunya tetap kita jaga juga yang kedua, hubungan baik kita dengan sesama manusia atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya cintai semuanya di Tanjung Inim, tentunya 2 hubungan yang harus kita jaga kata Allah adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Duribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Allah akan menjaga kita dan kehinaan akan dikasih oleh Allah dengan manusia kecuali dia menjaga hubungan yang baik, hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Alhamdulillah hubungan kita ataupun relasi kita dengan Allah selama Ramadan sudah terjalin dengan baik karena madrasah Siam atau madrasah Ramadan itu sudah jelas tidak diragukan, kurikulumnya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
melalui contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita selama Ramadan alhamdulillah sudah berpuasa dengan baik, kita sudah qiyamul lail, kita pula alhamdulillah pagi kita berumroh. Dalam makna umroh itu kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir kepada Allah, datang waktu matahari terbit atau syuruk, dia sholat sunnah 2 rakaat, maka bagi dia sama dengan pahala haji dan umroh, pahala haji dan umroh, pahala haji dan umroh, sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita baca Quran, alhamdulillah, ya. Kita sholat duha tidak pernah tinggal. Begitu juga sedekah. Kita selalu insya Allah berusaha untuk menyenangkan orang dengan memberikan buka puasa. Begitu seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan materi-materi amalia-amalia yang kita laksanakan selama bulan Ramadan kemarin, ini sudah membuat hubungan kita yang baik dengan Allah, sehingga kita dengan Allah merasa ma'iyatullah, merasa bersama dengan Allah, merasa muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mempertahankan itu. Habis Ramadan ini tetap berusaha mempertahankan amalia-amalia yang kita laksanakan selama Ramadan. Maka termasuk hari ini adalah usaha Bapak Ibu semuanya untuk terus mempertahankan nilai-nilai Ramadan itu dengan menjaga nilai-nilai hubungan yang baik sesama manusia. Inilah sebenarnya kaitan dari, kalau istilah orang Indonesia halal bihalal, artinya saling maaf-maafkan. Ini ada hubungan antara Ramadan dengan Idul Fitri ini. Hanya orang yang berpuasa Ramadan, yang menghidupkan nilai-nilai Ramadan, yang berhak mestinya untuk mendapatkan tentunya nilai-nilai Idul Fitri itu. Maka hari ini insya Allah kita terkhusus bagaimana membangun hubungan kita sesama manusia supaya baik juga. Karena tidak baik kita hanya mengurus hubungan dengan Allah, tapi tidak mengurus hubungan kita sesama manusia. Tidaklah menjadi orang yang tawazun. Ikhwatil iman yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan biar terpelihara hubungan baik sesama kita. Yang pertama, kita harus yakin ketika kita membangun silaturahim yang baik dengan ikhlas, itu adalah ibadah. Membangun silaturahim itu adalah ibadah, sebagaimana membuat permusuhan itu adalah dosa. Itu yang pertama. Jadi ketika seperti antum ngumpul sekarang, punya usaha untuk bertemu, punya semangat untuk bersilaturahim, langkah-langkah yang antum langkahkan insya Allah, setiap langkah itu menjadi ibadah. Setiap kumpul antum adalah ibadah. Apapun yang dikeluarkan dalam pertemuan antum sekarang itu adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus yakin ketika berukhuwah, bersilaturahim yang baik itu adalah membangun sebuah energi dan kekuatan. Kalau kata kiai saya dulu di pesantren waktu di Gontor, kata kiai saya, kalau ingin membuat dunia yang luas ini tambah luas, perbanyak saudara, perbanyak silaturahim. Tapi kalau ingin menjadikan dunia yang luas ini jadi sempit, perbanyak utang dan perbanyak musuh. Nah, kalau orang sudah punya musuh dan punya utang, mau keluar rumah pun ketakutan. Nah, tapi kalau kepengen dunia yang luas ini tambah luas, kata beliau, perbanyaklah silaturahim dan persaudaraan. Maka poin yang kedua ini, insya Allah ini adalah menjadi kekuatan antum termasuk di PLN, dan kita kalau secara garis besar sama umat, dan kalau kita secara negeri yang besar ini, insya Allah menjadi kekuatan sebuah negara. Dan yang terakhir, silaturahim itu adalah tentunya mendatangkan rezeki. Bahwa jangan dipungkiri bahwa silaturahim saudara yang banyak itu mendatangkan rezeki. Jadi jangan dikira rezeki itu hanya dengan kerja banting tulang. Kasihan kalau banting tulang. Di Medan itu tulang itu kan mamang artinya. Dibanting-banting, mati mamang itu. Tapi kita harus yakin ketika kita bicara tentang rezeki, dan rezeki itu adalah artinya semua yang dikasih oleh Allah dengan kita,
dapat kita manfaatkan, itu namanya adalah rezeki dan nikmat. Banyak orang menganggap seolah-olah rezeki itu hanya duit, rezeki itu hanya jabatan, rezeki itu hanya harta. Padahal rezeki itu ada bentuknya, ada yang zahir, ada yang batin. Yang batin iman. Iman itu adalah rezeki. Nah, pasti kita yang beriman tidak akan mau mengganti iman ini dengan duit 1 triliun, ya. Kita pasti akan berkata, biar nyawa berpisah dari badan daripada iman berpisah dari hati. Maka orang-orang yang dapat imannya sudah bagus, itu adalah rezeki yang mahal. Sehat adalah rezeki. Bisa beribadah dengan khusyuk, rezeki. Bisa bersilaturahim seperti antum sekarang ini, kita ini rezeki. Maka kalau istilah saya di Palembang itu kan, siapa yang banyak kawan, banyak rezekinya, banyak lokanya. Makanya kalau berkawan dengan orang baik, itu bahasa Arabnya al-loka. Kalau berkawan dengan orang nakal, al-bala wassaro. Kan begitu kira-kira kan. Nah, ketika kita bersilaturahim seperti ini mendatangkan rezeki. Jangan dikira rezeki itu cuma harus dengan tali banting tulang, dengan begawe di kantor, atau harus nyangkol. Ada yang melalui rezeki itu juga melalui dari pertemanan, persaudaraan. Nah, ada rezeki karena berbuat baik dengan orang tua, ada rezeki karena silaturahim. Maka istilah saya, ada rezeki silaturahim, ada rezeki infak, sedekah, ada rezeki dari istri, ada rezeki dari anak, ada rezeki dari berbuat baik dengan orang tua. Dan rezeki itu sekali lagi bukan hanya yang zahir, tapi rezeki itu juga banyak yang bersifat batin. Ikhwatil iman rahimakumullah. Itu poin yang pertama, sehingga kita insya Allah punya semangat untuk membangun silaturahim. Kenapa? Karena membangun silaturahim adalah ibadah, membangun silaturahim adalah kekuatan, dan yang ketiga, membangun silaturahim itu adalah rezeki. Siapa yang kepengen banyak rezekinya, kata Allah, falyasil rahimahum, supaya banyak membangun persaudaraan silaturahim dengan saudara-saudaranya. Nah, yang langkah kedua terakhir ini adalah bagaimana kita membangun silaturahim itu supaya kuat, supaya terwujud. Nah, yang pertama, kata Allah, silaturahim itu hanya bisa dijaga, ukhuwah itu hanya bisa dijaga dengan keimanan dan keikhlasan. Ketika kita bersaudara, bersilaturahim, berukhuwah, harus diikhlaskan niat. Jangan ada udang di balik batu. Kasihan udang itu kalau batunya terbalik. Jangan karena sesuatu hanya materi. Ketika kita bersilaturahim, kita pengen berkawan, berukhuwah, itu dasarnya harus karena keikhlasan. Karena dari keikhlasan itulah nanti akan mendatangkan banyak kebaikan. Sekarang kan susah orang menjadi orang jujur, orang ikhlas. Ya, yang banyak sekarang itu yang kepengen cari riya, cari namu, macam-macam sekarang. Biarlah dipuji, biarlah dibenci oleh Allah, yang penting dipuji orang. Kita harus terbalik. Saya, pengalaman saya di PLTU atau di PLN, selama saya ceramah di PLN dulu, saya tahu kawan-kawan PLN itu orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas, yang semangat belajarnya dulu tinggi. Kita di Masjid An-Nur kalau tidak salah, ya. Kemudian di kantor, bahkan ada dulu, masih saya ingat, ada yang mencari-cari pekerjaan. Kenapa? Dia tahu karena ketika dia bekerja itu ikhlas, yang didapatkannya bukan hanya gaji, tapi dia dapat pahala. Maka luruskan niat ketika kita berukhuwah, harus didasari dengan keikhlasan dan keimanan dan keikhlasan. Yang kedua, ukhuwah itu akan terwujud dengan baik kalau diawali dengan namanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal, saling mengenal. Antum semuanya mungkin ngantor sama-sama, ya. Mungkin sama-sama masuk kantor, sama-sama begawe, tapi belum tentu saling mengenal. Mungkin baru kenal namanya, tapi tidak kenal dengan sampai latar belakang hidupnya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana seleranya, apa hobinya, kalau makan apa kesenangannya. Begitulah saling mengenal. Kenapa banyak suami istri sekarang ribut? Itu tidak saling kenal suami istri. Antum pasti ratusan jumlah karyawannya, tapi suami istri saja yang antar satu berdua tidak saling kenal, apalagi yang ratusan. Kita banyak sekarang ini baru saling kenal nama, tapi tidak kenal tentang
sifat kehidupannya, termasuk saya katakan tadi seleranya, belum saling kenal. Makanya kalau sudah ta'aruf, kenal, maka yang kedua namanya tafahum. Tafahum itu artinya adalah saling memahami, sudah saling paham. Oh, dia memang begitu suaranya yang kuat. Oh, dia itu bukan marah suaranya kuat, tapi karena memang pendengarannya kurang. Oh, dia itu bukan marah, memang sedang buntu, dan lain sebagainya. Sudah saling memahami. Nah, baru yang ketiga tentunya saling tasamuh. Tasamuh itu saling toleran, memaklumi. Kalau sudah saling memaklumi, barulah yang keempat namanya ta'awun. Ta'awun itu artinya adalah saling tolong menolong. Seperti antum, ya, saya lihat kenapa ada saling tolong menolong, kenapa kerja samanya baik, karena sudah namanya saling tafahum. Ketika sudah insya Allah saling ta'awun, maka semuanya jadi akan terasa mudah. Saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Kalau tidak saling, tidak ada yang mampu di antara kita kalau tidak dengan tenaga yang lain. Tidak ada di antara kita yang mampu kalau tidak dibantu oleh orang lain. Maka kehebatan seseorang itu harus dimaklumi dengan tentunya pertolongan orang lain. Tidak ada suami yang hebat kalau tidak dibantu oleh, ditopang oleh istri dan anak-anak yang baik. Begitu seterusnya. Tidak mungkin ada Pak JM, ya. Tidak mungkin ada Pak Alam Sah di dalam sah kalau tidak ada karyawan. Tak kate karyawan kalau tak kate pimpinan. Tak kate ustad kalau tak kate yang mendengarkan. Masa ustad ngomong dewe ya? Berarti kursen namanya, kurang sesendok. Atau teh botol, sudah teler bodoh dan tolol. Begitulah seterusnya. Tidak ada bapak yang baik kalau tidak keluarga yang baik. Maka ta'awun terus, saling tolong menolong, ya. Kita sadari kita tidak ada tentunya yang hebat. Maka kata Allah dalam surah Al-Hujurat, ya, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. La yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Jangan seorang laki-laki merasa lebih baik dari yang lain. Boleh jadi laki-laki yang kau caci itu, kata Allah, kau sepelekan itu, dia lebih baik di sisi Allah dari engkau. Dan yang perempuan jangan melecehkan perempuan yang lain. Boleh jadi yang dilecehkan itu, dihina itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita, ikhwah rahimakumullah, punya kelebihan, punya kekurangan. Punya kelebihan, punya kekurangan. Sehebat apapun kita, ada kekurangannya. Hatta Fir'aun dulu yang merasa hebat itu, Fir'aun hebat memang, ado galo, pasukannya banyak, tapi ternyata Fir'aun pun punya kekurangan. Kalau kekurangan syiriknya lah pasti kekufurannya. Berenang pun tak baca si Fir'aun dulu. Jadi kita harus sadar, termasuk saya, kita semuanya, para karyawan, karyawati, ikhwah saya semuanya, saudara saya, kita harus menjadi orang yang jujur dengan diri kita. Kita punya kelebihan, punya kekurangan. Maka kata Allah, jangan senang mencari-cari kekurangan orang lain, tapi kamu lupa dengan kekuranganmu. Maka yang benar itu adalah kita sibuk mencari kekurangan kita, tapi tidak sibuk mencari kekurangan orang lain. Tapi biasalah kita sebagai bersaudara, apalagi zaman ghibah sekarang, apalagi zaman hoax sekarang ini, zaman fitnah. Kalau kita nonton membaca di WA, nonton di YouTube, macam-macam. Sekarang sudah jauh dari nilai-nilai ukhuwah. Saling mengejek, saling mencaci, saling ngatain. Nauzubillah. Padahal kata Allah, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari kesalahan dan jangan senang menggibah orang lain. Mengatai orang lain itu sama dengan mengatai diri kita. Mencubit orang lain itu sama dengan mencubit kulit kita. Maka sebelum mencubit orang lain, kita cubit dulu kulit kita. Kalau sakit, jangan cubit orang lain. Nah, ikhwatil iman rahimakumullah, bahasa saya itu kalau biar bisa bersaudara, berukhuwah. Ini kalau kami di Palembang ini kadang ada namanya Mas Puro.
Mas Puro itu majelis asatidah peduli umat Rasulullah. Saya sering bilang dengan kawan-kawan, harus siap bagaimana menurunkan bahu kita ini. Jadi kalau kita merasa lebih tua, diturunkan dikit. Kalau bisa merasa muda, naikkan dikit. Sehingga insya Allah bisa dalam berukhuwah itu, bersilaturahim itu baik. Kalau merasa kita mampu, ada yang kurang mampu, udah turunkan dikit, biar sama. Sehingga insya Allah terjalinlah ukhuwah yang baik. Termasuk antum tentunya di kantor, pasti bertemu dengan hal-hal yang seperti ini. Ada yang tidak bisa menurunkan bahu, ada yang langsung menurunkan bahu terus, akhirnya minder terus. Nah, yang terakhir, untuk menjalin ukhuwah ini, membangun ukhuwah ini, yang terakhir adalah setelah ta'awun, barulah namanya yang kelima takaful. Takaful artinya adalah saling menutupi kekurangan, ya, saling menutupi kekurangan di antara kita. Sekali lagi, kalau sudah terjadi 5 poin ini, insya Allah persaudaraan kita ikhlas, persaudaraan yang terasa insya Allah persaudaraan yang terasa sejuk. Karena banyak sekarang orang bersaudara, cuma kelihatan mereka bersama, tapi tidak juga kadang-kadang bertemu pola pikirnya. Yang istilah saya, kelihatan satu partai tapi saling sikut, satu kantor tapi saling sikut. Makanya jangan lupa saudara-saudaraku di kantor, ya, di PLN, jangan lupa ketika kita bekerja, ada paling tidak target kita ada 6. Kita bekerja itu bagaimana pekerjaan kita mencari ibadah dan dakwah. Pekerjaan kita itu ibadah dan dakwah. Yang kedua, bekerja itu adalah untuk mendapatkan tentunya nafkah. Karena mencari nafkah itu adalah wajib di dalam Islam. Tapi kalau hanya mencari dapat nafkah, tidak senang. Yang ketiga, maka jangan lupa kita bekerja itu adalah untuk membangun ukhuwah. Tak bagus gajian setiap bulan, tetapi tak seteguran kiri kanan di dalam kantor kita itu. Satu ruangan tapi tak seteguran. Katik gunung dapat duit bulanan itu. Jangan lupa. Yang keempat adalah membangun ukhuwah. Yang keempat adalah untuk mendapatkan berkah. Kita bekerja itu harus berkah. Gaji yang kita peroleh itu berkah untuk istri, untuk anak-anak kita. Biarpun gajinya cuma 5 juta, 10 juta, tapi bisa berkah. Anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha. Mereka insya Allah tamat belajar, mendapatkan pekerjaan yang berkah pula. Duit yang diperoleh bisa untuk beribadah. Allahu Akbar. Nah, setelah berkah, baru yang keenam harus mendapatkan sa'adah. Kerja itu tujuan kita mendapatkan sa'adah. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Bahagia di mana? Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Bukan hanya di dunia. Antum paling-paling umur 58 pensiun. Dulu banyak kawan-kawan saya yang sudah pensiun, ada yang sudah meninggal. Dulu ada namanya siapa? Ngadiman atau siapa ya? Banyak dulu kawan-kawan saya. Allah yarhamhum yang sudah meninggal duluan. Ya, mulai JM lama dulu, 15 tahun yang lewat. Nggak ada lagi sekarang. Bukan nggak ada lagi di Tanjung ini, nggak ada lagi di dunia. Artinya dunia ini singkat. Suatu saat kita pasti akan berangkat. Ada waktunya. Jadi sa'adah yang kita cari apa? Sa'adah dunia dan akhirat. Supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Maka setiap bekerja mulai hari ini, luruskan niatnya. Kenapa saya bekerja? Bekerja untuk beribadah dan dakwah. Kerja saya biar dapat nafkah. Kerja saya biar jadi dapat insyaallah saudara atau ukhuwah. Yang keempat bekerja itu adalah untuk mendapatkan berkah. Dan yang kelima dan keenam mendapatkan bahagia, sa'adah dunia dan akhirat. Begitulah ikhwah yang saya hormati. Mudah-mudahan insyaallah habis puasa ini ukhuwahnya lebih bagus, sehingga tawazun, seimbang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia. Jangan lupa hidup ini cuma terakhir sekali. Hidup ini harus berarti. Tak kate hidup 2 kali. Belajar dari corona. Corona ini kita lihat tak kate yang pacak dibanggakan, kecuali hanya membanggakan diri dengan Allah. Tak kata tempat bersandar, kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nyandar dengan orang Amerika juga banyak yang sudah mati. Orang Cina katanya hebat, terkapar juga. Bukan hanya terpapar, tapi terkapar. Ya, jadi
Ikhwah yang saya hormati dan saya cintai, kita belajar banyak dari corona. Pertama, tidak ada tempat meminta kecuali Allah, tidak ada yang dibanggakan kecuali Allah. Dan yang kedua, banggalah jadi orang Islam. Saya belajar dulu orang benci dengan apa namanya itu, dengan niqab, dengan cadar. Sekarang di mana-mana manusia di dunia pakai cadar. Lanang pun ikut bercadar. Cuma karena memang cadarnya belum dijahit dengan bagus, dibuatlah jadi masker namanya, ya. Dulu orang kalau ada perempuan-perempuan, termasuklah di Wuhan itu, kalau ada perempuan pakai jilbab, pakai jubah, itu dihina. Sekarang hampir semua pakai jubah, kalau pakai pakaian apa? APD. Pakaian APD. Cuma karena belum dijahit bentuk jubah, dibuatlah dari plastik. Nah, belajar kita, belajar. Dulu orang apa namanya itu mencaci kalau kita berwudu, dianggap biasa, apa namanya itu, sesuatu yang aneh. Sekarang di mana-mana orang cuci tangan. Saking banyaknya cuci tangan, lupa cuci kaki. Ya. Jadi ikhwah yang saya hormati, harus bangga dengan Islam, berbangga dengan agamanya, ya. Yang tak boleh itu tidak boleh mencaci agama lain, tapi kita harus bangga dengan agama kita. Itu yang kedua. Sehingga kita lihat subhanallah akbar. Kalau sekarang orang cuma cuci tangan, kita sekarang alhamdulillah setiap saat kita berwudu. Bahkan dalam Islam baru bangun tidur pun disuruh cuci tangan. Kenapa? Kata Rasulullah, antala tadri aina batat yadaika. Kau tak tahu di mana tanganmu waktu tidur itu. Ya, kulu kilir. Ada yang menggaruk-garuk macam-macam. Tak tahu kau di mana tempat tangan waktu tidur. Maka cuci tangan habis tidur. Habis tidur aja sudah dicuci tangan, disuruh cuci tangan. Apalagi kita yang ahli ibadah yang berwudu, insya Allah dengan berwudu pasti terhindar dari corona, insya Allah, ya. Pasti menjadi orang yang sehat, orang yang bersih. Dan pelajaran yang terakhir tentunya dari corona ini, supaya kita lebih mantap lagi keimanannya dengan Allah, bahwa bukan hanya harus kelihatan baru ada, yang tak kelihatan pun tetap ada. Dulu orang tidak percaya ada corona itu masih di Wuhan, sekarang sudah datang ke Indonesia baru yakin, ya. Begitu juga nanti orang tidak percaya kalau ada azab kubur, ada neraka dan surga. Nanti sudah mati baru nangis-nangis minta pulang. Kata Allah, tak baca lagi dah balik. Kalau kita sudah mati masuk kubur, dah baca lagi dah balik, sudah disemen kawan dari atas. Jadi pelajaran-pelajaran ini ambil hikmah. Fa inna likulli syai'in hikmah. Segala ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Kita orang beriman, insya Allah kita ambil hikmahnya, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahasa saya di Palembang ini, jangan cuma ngomong baik, takut dengan corona, tapi harus lebih takut lagi dengan tentunya tentang kubur, akhirat, tentang neraka, ya. Jadi kita insya Allah bukan hanya takut mati, tapi mempersiapkan diri setelah mati itu. Saya kira begitu, sehingga insya Allah corona ini menjadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih beragama. Bukan seperti sekarang, dikit-dikit cuma ngomong tentang corona, bahkan tambah jauh kita dari masjid, bukan tambah banyak berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.